Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Ferdian di tutorial Syscan untuk chapter 11. Nah, di chapter 11 ini kita akan melakukan konfigurasi terhadap body plot untuk menyusun kompensator. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas mengenai skill assessment yang pertama. Jadi diberikan problem di mana open loop transfer sistemnya itu adalah K per S dikali S plus 50 dikali S plus 120. Kemudian dengan menggunakan frekuensi respon teknik, tentukan berapa nilai K untuk memberikan step respon overshoot sebesar 20%. Jadi yang pertama kali kita kerjakan adalah melakukan identifikasi terhadap damping ratio. Nah, damping ratio didapatkan dari percent overshoot dengan rumus eksponensial minus zeta pi per akar 1 minus zeta kuadrat. Kemudian kita dapatkan zeta atau damping ratio sebesar 0,456. Secara langsung, jika kita gambarkan dengan rule locus, gambarnya seperti ini. Jadi ada pole di titik 0, 50, dan 120. Seperti teman-teman tahu, kalau misalnya root locusnya itu akan berada di antara 0 sampai 50 dan lebih dari 120. Sehingga dari 0 sampai 50 akan ada titik breakaway, dan juga di 120 dia akan menuju ke minus tak-hingga. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah damping ratio di sini akan berguna sebagai suatu garis yang bisa memotong root locusnya. Nah, yang akan kita cari adalah berapa nilai K. Kemudian selanjutnya yang kita tentukan adalah berapa nilai phase margin. Phase margin ditentukan dengan rumusan tan inverse 2 zeta per akar minus 2 zeta kuadrat ditambah akar 1 tambah 4 zeta pangkat 4. Dengan zeta yang bernilai 0,456, kita masukkan ke dalam rumus phase marginnya, kita dapatkan nilai 48,10 derajat. Nah, dari phase margin sendiri, kita akan menentukan berapa phase angle-nya. Jadi teman-teman harus bedakan apa itu phase angle dan apa itu phase margin. Jadi kalau phase margin itu adalah delta sudut, yaitu phase angle, dan minus 180 derajat. Jadi kalau misalnya kita punya di sini minus 180 derajat, kemudian ada suatu sudut, nah, berapa besar dari delta kedua sudut merupakan phase margin. Jadi phase margin itu hanya bisa terbentuk saat nilainya ada di atas dari minus 180 derajat, atau bisa kita katakan sistemnya stabil. Nah, kita dapatkan phase margin dengan phase angle dengan cara minus 180 derajat ditambah phase margin. Kita dapatkan nilai phase angle-nya 131,9 derajat. Nah, nilai phase angle ini kemudian kita tentukan berapa frekuensi yang bisa membuat nilai minus 131,9 dengan cara minus tan inverse omega per 50 minus tan inverse omega per 120 dikurang 90 derajat. Nah, kalau teman-teman tidak tahu, ini berasal dari open loop system kita. Kan tadi open loop system kita itu ada K per S tambah S50 dengan 120. Nah, ada pole di bagian origin ini akan memberikan efek pada frekuensi respon sebesar minus 90 derajat. Kemudian untuk S plus 50, kita dapat mencari sudutnya itu dengan cara minus tan inverse dari omega per 50. Dan untuk S plus 120 dengan cara minus tan inverse dari omega per 120. Karena tidak ada komponen zero, sehingga kita hanya menggunakan nilai ketiga rumusan tersebut saja. Sehingga kita dapatkan nilai omega sebesar 27,63 radian per second. Dari omega ini, kita akan menentukan berapa nilai gain yang kita dapatkan jika mengasumsikan nilai gain closed loop-nya bernilai unity. Kenapa dikatakan unity? Agar sistem yang kita kerjakan merupakan karakteristik sistem yang stable. Kemudian kita dapat mencarinya dengan cara K per S dikali S plus 50 dikali S plus terus 20 sama dengan 1. Nah, karena ini kita menggunakan magnitude, sehingga perkaliannya akan menjadi omega akar omega kuadrat tambah 50 kuadrat dikali omega kuadrat ditambah 120 kuadrat dengan omega bernilai 27,63 radian per second. Sehingga kita dapatkan nilai final gain K-nya itu bernilai 194,200 yang mengakibatkan percent overshoot sebesar 20%. Oke, sekian untuk pembahasan dari skill assessment yang pertama.